nafluha afdalun nawafil. Paham? Insyaallah. Kita terjemahkan ya. Afdalu ibadatil badan. Ibadah badaniyah yang paling afdal. Ini maknanya adalah ibadah badaniyah yang paling afdal. Afdal itu apa, Bu? Iya, maksudnya apa? Setiap kita mendengar kalimat afdal, ini lebih afdal. Paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya. Ingat ya nih, kalau nanti ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan afdal? Ini kok afdal, lebih afdal, ini lebih afdal. Nah, itu maksudnya apa? Lebih besar pahalanya. Ibadah badaniyah yang paling besar pahalanya ba'da syahadatain. Apa artinya? Setelah dua kalimat syahadat. Setelah dua kalimat syahadat. As-sholatu adalah sholat. Sholat. Berarti dua kalimat syahadat lebih gede lagi dong. Karena kan ba'da, setelah. Jadi urutannya itu, Bu, pahala yang sangat besar itu dua kalimat syahadat, baru kemudian sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat, ya kan? Makanya besar, pahalanya lebih besar. Tapi yang dibahas kan ibadah badaniyah. Kalau syahadat itu ibadah apa? Hati, qalbiyah, qalbiyah itu i'tiqad, keyakinan. Nah, yang kita bahas ini ibadah badaniyah, ibadah fisik ya, ibadah gerakan. Yang paling afdal adalah sholat. Fafarduha, sholat yang fardu maksudnya apa? 5 waktu. Afdalul furud itu adalah kewajiban yang paling afdal, paling utama, paling afdal atau paling utama. Farduha, sholat fardu itu afdalul furud, itu adalah kewajiban yang paling utama dibandingkan kewajiban yang lain. Berarti puasa Ramadan sama sholat wajib lebih besar mana pahalanya? Sholat wajib. Sholat wajib dengan zakat lebih besar sholat. Itu makna dari farduha afdalul furud. Wa nafluha, sholat sunnah itu afdalun nawafil, adalah ibadah sunnah yang paling utama, yang paling afdal atau utama. Ya. Berarti sholat sunnah sama puasa sunnah gedean mana pahalanya? Lebih besar sholat sunnah, Bu. Ada orang, Bu, ya, rajin puasa Senin Kemis, Daud. Bagus ya itu ya, Bu, ya? Bagus. Tapi yang satu rajin sholat tahajud, rajin sholat qobliyah, ba'diyah, rajin sholat duha. Itu pahalanya nanti di akhirat lebih banyak yang rajin sholat sunnah. Itulah makna dari wa nafluha afdalun nawafil. Sholat sunnah itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah sunnah-sunnah yang lain. Wa nafluha afdalun nawafil, gitu. Ini kalimatnya bagus nih. Oh, dihafal kan ya? Iya. Fa farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Jadi kalau dibandingkan sesama wajib, sholat 5 waktu lebih besar, lebih utama, pahalanya lebih besar. Tapi kalau membandingkan sesama ibadah sunnah, maka sholat sunnah itu yang paling besar pahalanya. Oke. Nah, makanya mari, Bu, kita semangat ngaji bab sholat sunnah. Fa nafluha afdalun nawafil. Sholat sunnah itu paling besar pahalanya, paling afdal dibandingkan ibadah sunnah yang lainnya. Sunnah dahulukan yang wajib. Ya, berarti sholat 5 waktunya yang harus dibenahi dulu. Iya, betul ya. Sholat wajibnya dulu baru sholat sunnah. Nah, kita ini insya Allah ini Mas sudah selesai sholat wajibnya ya. Ya, maksudnya udah selalu dijaga kalau kita ya, alhamdulillah.
Tapi kalau orang lain mungkin nggak tahu ya, orang di luar sana itu yang kadang-kadang nggak sholat Bu ya. Nah maka bagi mereka Bu, jangan ngaji bab sholat sunnah. Ya, jangan ngaji bab sholat. Mereka harus ngaji bab sholat wajib, sholat 5 waktu begitu ya. Dahulukan yang wajib dulu. Nah, kalau di sini kan insya Allah sholat 5 waktunya aman lah ya. Amin. Sudah dijaga setiap hari. Baik, sekarang sudah dapat fotokopiannya. Judulnya praktek niat sholat sunnah. Praktek niat sholat sunnah. Ya. Ada A, B, C 3 bab ya. Yang bagian A itu tentang sholat malam yang mulai, yang B tentang sholat duha, yang C nanti tentang sholat qobliyah dan ba'diyah. Oke, baik, kita bahas dari yang A. Tubuh niat sholat malam 2 rakaat pertama, nanti 2 rakaat berikutnya, 2 rakaat berikutnya sampai 5, itu berapa berarti total? 10 itu kalau ditutup 1 jadi 11 ya kan? Ya. Ustadz, saya nggak kuat ini kayaknya kalau semuanya. Ya sudah, berarti pilih nomor 1 langsung loncat nomor 6. Iya. Saya begitu Bu, kalau lagi capek atau lagi males ya, ambil 3 aja. 2 rakaat pertama itu dilakukan, lalu langsung tutup dengan witir yang 1 rakaat, gitu ya. Jadi ini nggak harus semuanya Bu, nggak harus semuanya. Waduh Pak Ustadz ini sampai 11 ini kalau di total kan, capek ya. Tapi kalau yang rajin silahkan, alhamdulillah kalau bisa. Tapi bagi yang capek Pak Ustadz berdiri terus atau kelamaan, pilih saja 2 plus 1, caranya begitu ya. 2 plus 1. Ayo kita latihan. 2 rakaat pertama. Nanti sebelum ada salat. Tapi niatnya itu Bu yang ditambah, gitu. Caranya begitu. Paham nggak? Jadi jangan dikurangi rakaatnya Bu. Ya, jadi ini kenapa diajarkan seperti ini supaya Anda rakaatnya tetap samakan seperti yang dulu-dulu, cuma niatnya saja yang dirubah. Iya. Jangan dibilang, rakaatnya saya kurangi aja, berarti malah tambah malas itu namanya. Betul, tambah malas ya. Jadi ini sebetulnya untuk yang sudah terbiasa 8 rakaat terus dari dulu, itu niatnya ditambah saja supaya pahalanya lebih besar. Baik, bukan dikurangi rakaatnya ya, jangan. Ya, karena kalau dikurangi, iya betul, jadi malas gitu ya, jadi 2 gitu ya. Baik, kita baca Bu, yang pertama. Ikuti ya, Bismillah. Yang rakaat 2 rakaat pertama ya. Usolli rakaataini minal witri wat tahajjudi wal istikharati wal hajati wat taubati wa sunnatil wudu'i lillahi ta'ala. Ya, ini yang teks bahasa Arabnya, tapi kalau nggak bisa boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat 2 rakaat dari witir, tahajud, istikharah, hajat, taubat, dan sunnah wudu lillahi ta'ala. Boleh Ustaz? Udah kita pelajari, boleh. Madhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, terus apalagi kemarin tuh ya, kitabnya banyak itu ya. Jadi tidak usah ragu lagi Bu, yang seperti itu ajarannya para ulama kita. Iya, dengan seperti ini kita dapat pahala banyak Bu itu. 2 rakaat saja sudah dapat witir, dapat tahajud, dapat istiqoroh, hajat, taubat, bahkan sunnah wudu gitu. Allahu Akbar ya. Oke. Ya. Sholatnya duhur. Hanya 3 itu Bu yang wajib itu. Saya hanya sholat fardu duhur. Tidak wajib menyebutkan rakaat, tidak wajib mustaqbilal kiblati, tidak wajib menyebutkan adaan, bahkan lillahi ta'ala pun tidak wajib disebutkan. Iya. Nah, orang zaman dulu disebutin semua. Akhirnya orang kita yang sulit menghafal, aduh males ini bacaannya kepanjangan gitu ya, niatnya. Akhirnya nggak mau sholat. Nah ini saya buatkan yang ringkas. Tidak menyebutkan mustaqbil kiblatinya, tidak nyebutin adaannya, ya tidak apa-apa, boleh ya, boleh ya. Yang penting itu kalau sholat sunnah nama sholatnya, betul, nama sholatnya. Ta'yin, bahasa Arabnya apa? Ta'yin.
jangan digabung dengan tahajud karena belum bisa tahajud kan ya. Berarti Anda gabung dengan istiqoroh, hajat, taubat itu aja. Iya, betul. Betul. Tahajudnya dihilangin, betul. Ya. Nanti nambah satu bisa. Betul sekali, ya. Baik. Nah, ibu-ibu biasanya Anda kalau tahajud 2 rakaat saja kan? Nah, langsung tutup witir yang nomor 6 berarti. Usolli rakaatan minal witri lillahi ta'ala. Saya niat sholat 1 rakaat witir. Saya niat sholat 1 rakaat dari witir lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Caranya begitu ya. Tapi kalau Anda rajin Bu, 2-nya tambah lagi 2 sampai nanti dapat 10 itu ya. Ya kan? Supaya witirnya nanti 11. Iya, supaya witirnya berapa? 11. Karena Rasulullah itu seringnya berapa Bu? 11. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau maksimal 11 rakaat untuk witir beliau ya. Ngantuk ya, makanya tadi kepak atau jam 4 lewat 15 ya, pokoknya 15 menit sebelum azan subuh lah masih bisa itu 2 rakaat plus 1 bisa. Itu rutin Bu, rutin tiap malam ya. Ini Bu ya, kebiasaan guru kita Bu almarhum Kiai Haji Fatur Rahman ya rahimahullah, beliau itu tiap malam selalu sholat qiyamul lail ya, setiap malam. Sampai istri saya tanya sejak kapan? Sampai dari kecil, dari istri saya kecil ya, tanya sama mama ya, beliau tiap malam tidak pernah absen sholat malam ya Allah. Dan saya perhatikan itu tidak hanya 2 beliau, kayaknya 2 terus baru tutup witir 1 banyaknya. Nah ya, makanya kita berusaha Bu ya, mudah-mudahan kita bisa seperti guru-guru kita semua. Kita keyakinan dari awal meyakini ini sholat sunnah, iya. Meskipun dilakukan secara istiqomah tidak merubah menjadi wajib, tidak, ya, tidak masalah. Ya. Dari awal meyakini sholat sunnah. Baik. Untuk yang nomor 2, sholat 2 rakaat berikutnya jangan niat sunnah wudhu lagi. Kenapa? Karena sunnah wudhu cukup 1 kali kata para ulama. Ya, jadi tidak boleh diulangi lagi niat sunnah wudhunya. Makanya untuk nomor 2 saya hilangkan itu sunnah wudhunya. Usolli rakaataini minal witri wa tahajjudi wal istikharati wal hajati wa taubati lillahi ta'ala. Saya niat sholat 2 rakaat dari witir, tahajud, istikharah, hajat, taubat lillahi ta'ala. Sunnah wudhunya jangan disebutkan lagi. Nah itu kan setiap salat itu ada. Oh ya, siap, lanjut ya. Yang B sekarang ini. Kita lagi asar ya. Tadi sholat malam ya, tolong dipraktekkan seperti tadi ya, sholat malam ya. Nah sekarang kalau kita sholat duha Bu, tiap pagi kita sholat duha. Nah ini sama Bu, gampang. Untuk 2 rakaat pertama usolli semuanya, usolli sunnatat duha wal istikharah wal hajat wat taubah wa sunnatil wudu lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudu lillahi ta'ala. Itu 2 rakaat ya. Kalau nambah lagi, apa yang kita hilangkan? Sunnah wudunya kita hilangkan. Karena sunnah wudu cukup 1 kali ya. Ibu-ibu biasanya berapa rakaat kalau duha? Nah, ada yang 6, ada yang 4 ya, ada yang 2 ya. Saran saya, bukan saran saya, dari para ulama madzhab Syafi'i, kalau bisa rutinnya minimal 4. Ya, kalau lebih dari 4 lebih afdal lagi. Artinya kalau bisa jangan hanya 2 Bu. Duha itu akmalnya yang paling sempurna ya. Adnal kamal ya. Adnal kamal adalah 4 ya. Jadi kalau bisa rutin tiap hari minimal 4. Ya. Lebih dari 4 lebih bagus. Ya. Ya, seperti itu terus ya. Pokoknya terbiasanya saja Bu ya. Seperti biasanya ada bagaimana urutannya silakan. Baik, terus lanjut Bu ya. Yang terakhir ya, berarti duha sudah paham ya. Maksimal kan 8. Untuk madzhab Syafi'i resminya 8 rakaat. Meskipun ada Imam Rafi'i yang mengatakan boleh sampai 12. Boleh ya, silakan ya, kalau bisa. Ya. Berarti kalau nanti nih sholat asar gimana kalau qobliyah asar? Coba. Usolli
qobliyatal asri. Nah, tinggal diganti aja ya. Usolli qobliyatal asri wal istiqoroh wal hajat wat taubah wa sunnatul wudu lillahi ta'ala. Oke, paham? Gampang ya? Iya, 2 rakaat itu Anda dapat pahala banyak itu. Pahala qobliyah, istiqoroh, hajat, taubah dan sunnah wudu. Ya, baik. Lanjut yang ba'diyah. Nah, kalau ba'diyah boleh nggak sunnah wudunya dimasukkan? Tidak boleh. Ingat, sunnah wudu itu hanya boleh 1 kali. Selain sunnah wudu apa yang hanya cukup 1 kali? Tahiyatul masjid, betul. Tahiyatul masjid nggak bisa nambah tuh. 2 rakaat doang niatnya. Tidak bisa nambah lagi tahiyatul masjid, nggak bisa. Kecuali kalau keluar masjid, Anda keluar, masuk lagi ke masjid, boleh lagi ya. Jadi kalau rajin sholat tahiyatul masjid, gitu aja bolak-balik keluar masuk ya. Silakan ya. Kalau sholat sunnah wudu berarti wudu lagi Bu ya, wudu lagi. Oke. Ayo bersama-sama ba'diyah zuhur, usolli. Berarti kalau Anda sudah 2 rakaat pertama tadi selesai, berdiri lagi 2 rakaat berikutnya, maka sunnah wudunya hilangkan. Usolli qobliyatal zuhri wal istiqoroh wal hajah wal taubah lillahi ta'ala. Betul, begitu caranya ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi, Ibu? Penutup sholat malam itu maksudnya adalah tidak ada lagi sholat sunnah kalau bisa setelah witir. Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh, tetap boleh Bu. Karena sholat witir itu bisa digabung dengan tahajud, istiqoroh, hajat, taubat dan sunnah wudu. Seperti itu. Ya, boleh, sebetulnya boleh. Ya. Tidak perlu dipisah. Ya. Kadang-kadang orang dipisah. Atau begini cara menjawabnya Bu, witir itu penutup sholat malam kalau kita sholat taraweh. Nah kalau taraweh kan nggak bisa digabung dengan witir, harus taraweh dulu baru witir, ya gitu ya. Jadi kalau yang selain taraweh bisa digabung dengan witir, bisa. Ya, jadi kadang-kadang ada sholat malam itu yang bisa digabung dengan witir, ada yang tidak bisa digabung dengan witir. Nah kalau yang tidak bisa digabung maka witirnya di akhir, iya witirnya di akhir. Pas Ramadan. Disebutin apanya dulu misalnya? Tahajudnya dulu. Karena witir itu maksudah. Sementara tahajud itu Bu, dia ghairu maksudah. Tahajud, istiqoroh, hajat, taubat itu kan ghairu maksudah semua itu Bu. Iya. Berarti fotokopian sebelumnya. Ya bagus nih, pertanyaannya bagus nih Ustaz. Kan secara logika kita itu sholat tahajud dulu baru witir gitu kan ya. Ya. Nah ini kalau mau digabung, kenapa kok witirnya dulu yang disebutkan, enggak tahajudnya dulu? Nah kita jawab, karena witir itu termasuk maksudah. Sholat maksudah itu lebih didahulukan disebutkan dibandingkan yang ghairu maksudah. Gitu cara jawabnya ya. Oke. Oke. Ya. Oh nggak masuk. Di grup ada nggak? Di grup? Ada. Ya. Di grup WA katanya sudah di-share tulisan saya yang lengkap itu. Nanti di print ya Bu ya. Di print dulu ya. Sholat yang memiliki niat khusus dan waktu khusus kata para ulama. Ya. Definisinya seperti itu. Ya. Nah, pokoknya maksudnya sudah kita sebutkan lah banyak waktu itu ya. Qobliyah, ba'diyah, witir, taraweh. Terus apa lagi Bu? Yang sholat duha termasuk maksudah, isyraq ya. Maksudnya witir. Ya. Ya, betul. Baik, ada lagi? Silakan kita langsung sesi tanya jawab. Monggo silakan. Betul. Di antaranya sholat tasbih. Betul. Nah, antara tasbih kan bacanya beda sendiri. Sip, mantap. Bagus. Pak Ustadz, sholat maksudah boleh digabung dengan ghairu maksudah. Misalnya maksudah adalah sholat duha, ya kan? Bisa digabung dengan ghairu maksudah. Misalnya sholat ghairu maksudah itu tasbih. Emang bisa Ustadz sholat duha digabung dengan tasbih? Bisa. Tapi kan beda itu bacaannya, karena bacaannya ada tasbihnya. Tidak masalah kata para ulama. Beda rakaat, beda bacaan, tidak masalah. Iya. Contohnya Bu, Anda sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Boleh nggak digabung dengan istiqoroh hajat? Boleh, padahal beda rakaat. Maghrib itu 3, sholat sunnah istiqoroh itu kan 2. Itu boleh kata Imam. Anak perempuan ya, salah satu dari anak perempuan. Meninggal. Iya, dia meninggal ya. Meninggal.
Baik. Pertama gini Bu, ketika suami meninggal itu harusnya langsung dibagi warisannya. Dia punya apa? Suami ini misalnya punya rumah ya, misalnya punya rumah, punya uang, punya kontrakan dan seterusnya, itu dibagi langsung. Istri dapatnya 1/8, sisanya untuk anak ini 6 orang, dibagi berapa nanti sisanya? Cowoknya 3, ceweknya 3, itu dibagi 9. Kenapa? Karena cowoknya kan 3 kali 2 6 tambah 3, jadi seolah-olah ada 9 supaya yang cowok dapat 2 kali lipat, ya kan? Supaya dapat 2 kali lipat. Jadi sisa harta dibagi 9. Oke. Ustadz ini kan tadi meninggal. Ini meninggal kan? Meninggal. Yang meninggal ini tetap dapat, nanti yang nerima anaknya. Iya. Betul. Jadi jatah dia tetap dapat, tapi kan dia meninggal. Dia meninggalkannya belakangan. Ketika ini meninggal kan waktu itu dia masih ada. Ya, makanya tetap dapat karena meninggalnya belakangan. Dapatnya sama apa yang masih hidup? Iya, jadi tadi dibagi 9, dibagi sisa dibagi 9. Nih. Misalnya Bu, hartanya 8M. Bisa. Ya. 1/8-nya berapa istri? 1 miliar. Sisanya berapa? 7 miliar ini dibagi 9. Ya, pakai kalkulator ya, bagi 9. Nanti ngambil 2, 1. Jadi jatahnya almarhumah ini dapat ini. Oke. Setelah itu, ibunya meninggal. Ya, meninggal. Nah, pada saat sang istri ibunya meninggal, dicek dia punya apa. Punya apa beliau? Mungkin dia punya yang dari sini tadi ya, jatah yang 1/8, mungkin punya kontrakan sendiri dan sebagainya. Nah, itu dibagi 9. Kok dibagi? Dibagi 8. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Dibagi 8. Yang ini nggak dapat ini yang meninggal cewek ini. Kenapa? Karena sudah meninggal duluan, betul. Jadi dia dapat dari bapaknya tapi tidak dapat dari ibunya. Betul. Ya, gimana Ibu? Tapi kan ada cucu. Nah, itu milik istri, ya. Harus dipisah dulu. Baru nanti dibagi waris. Iya betul. Nanti istri dapat itu, dapat lagi. Dapat setelah. Ini cucu ini nggak dapat dari kakek neneknya. Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena terhalangnya anak laki-laki. Jadi hartanya itu sudah habis di sini, sudah habis. Kecuali cucu yang ini ya. Cucu yang ini itu sebetulnya menerima jatah ibunya tadi. Iya, paham ya? Iya. Gimana itu? Jatah ibunya. Ya. Yang pokoknya berapa juga. Terus saya pegang, terus saya boleh. Bagian si bontot. Bagian si bontot. Iya, si bontot. Itu Bontot nggak punya punya turunan. istri anak nggak dia? Oh ini enggak. Oh berarti harus dibagi waris. Dibagi waris. Dibaginya ke saudara dan ke orang tuanya. Oh jadi kakaknya dapat gitu. Dapat, saudara-saudaranya dapat. Tapi setelah ini saya pegang. Berarti ibu harus izin kepada semua anak-anak tadi. Iya. Kalau mereka sudah Bu, udahlah ini buat mama aja lah, kita nggak usah. Itu boleh, namanya hibah berarti. Jadi jatah mereka dihibahkan kepada ibunya, boleh sebetulnya. Bapaknya meninggal, ini buat si bontot. Ya paham saya, buat si bontot. Meninggal, ya kan? Nah jatahnya si bontot itu harusnya dibagi waris. Tapi kalau yang lain bilang udahlah buat mama aja, nggak apa-apa. Namanya menghibahkan jatah waris untuk. Ya berarti saya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Yang penting pada tahu kan? Tahu. Ya aman.